Ada Bang Hendra pengen ngomong. Kita dipanggil oleh keadaan. Kekuasaan itu harus dibatasi. Yes. Pertama itu. Yang kedua sipil itu harus di depan. Jadi militerisasi dalam bentuk apapun, termasuk saat ini yang saya selalu menyatakan dominasi kepolisian dalam jabatan-jabatan publik itu perlu kita koreksi. Dan Abang, kita bertumbuh sebagai manusia gitu kan, tadinya mahasiswa, sekarang udah berkeluarga dan yang lain-lain. Itu ada spirit atau semangat apa Bang ya? Hikmah apa? Berkesan buat Abang yang bisa dipakai sekarang? Paling berkesan nggak gampang nyerah dan berlawan. Jadi spirit fighting dan nggak gampang mengalah gitu. Gampang ngalah. Kita punya identitas sendiri dan cara-cara sendiri yang dibentukkan di semua lini. Jadi buat saya spirit 98 tuh tetap harus ada meskipun teman-teman kembali ke jalur profesional, entah itu menjadi pengusaha, menjadi dokter, menjadi lawyer, menjadi karyawan sekalipun, identitas itu harus dia jadikan cara menerjemahkan semangat 98. Sih waspada karakter. Bener nggak sih masuk darurat karakter sih? Tapi itu bagi saya fase kehidupan yang saya lalui. Nah, toh di BNP 2 TKI saya juga memperkuat Jumur, membenahi sistem, memperkuat kelembagaan, mengadvokasi TKI sekarang pekerja migran, membenahi segala hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia TKI. Nah itu kan juga fase perjuangan setelah kita menjadi student movement. Itu kan jadi lucu kalau kita menggulirkan wacana 3 periode. Itu siapa tuh? Saya memilih untuk keluar dari perdebatan gimmick itu. Saya ingin mengawal hal-hal yang substantif itu dalam hal kepemimpinan, ya kan, keberpihakan, affirmative policy ya istilahnya. Kalau bonus demografinya itu nganggur atau kerja nanti? Kalau bonus demografinya sama dengan dia pengangguran, janji Indonesia Emas 2045 itu gimana mengkreatnya? Ini mau diapain orang-orangnya? Apakah dia menjadi pekerja pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah? Apakah dia akan mengisi dunia-dunia lain yang dulu nggak bisa dimasukin orang kita dikasih kesempatan? Ya kan? Saya meyakini lagi apa yang dikatakan oleh pemikir-pemikir ekonomi, salah satu menciptakan keadilan ekonomi itu adalah dengan dibukanya akses ke tenaga kerjaan. Akses ke tenaga kerjaan ke semua negara untuk menyeimbangi arus barang dan jasa. Ini yang kita pakai kan produk impor semua. Kerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang bagus. Nah itu siapa Bang yang paling bertanggung jawab menurut Abang? Saya Menaker. Menteri Tenaga Kerja ya. Menaker ini harus punya konsep roadmap tenaga kerja Indonesia menuju 2045 yang katanya kita mau 100 tahun. Indonesia Emas. Kalau dulu Pak Harto tinggal landas itu. The next presiden itu harus menjadikan pekerja itu ataupun pekerja migran sebagai isu utama kampanye mereka. Nih apa sih namanya? Concern di situ. Concern lebih mendekati isu-isu tersebut atau bisa mengatasi, merealisasikan isu-isu. Kalau 3 ini belum ada yang bicara soal tenaga kerja. Belum ada. Presiden. Catatan nih buat para capres nih. Harus ketemu sama Bang Hendra. Iya. Di Orkes TV. Nanti ada nomornya kok kita. Jadi baik Ganjar, Prabowo, Anies kan belum pernah ngomong soal. Gua suka nih nama sebut. Kamera, relax, tenang, action. Jompade. Edisi Orkes TV. Masih bersama Mukti. Siap. Bung Adi Baba. Selamat sore ya, Selamat salam dulu katanya biasa. Iya. Seripaan. Kita salam dulu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, salam kebajikan. Salam kebajikan. Hari ini Bung. Temen Baba lagi. Di mapping terus sama Baba. Kita butuh orang besar, kita butuh gagasan besar. Yoi. Ya kan, tema kita kan obrolan keren setia kawan. Nah, politik secukupnya, setia kawan selamanya. Itu mungkin bisa kita minta belajar ini sama Itu tamu dia. kita Pelaku ini. langsung, Iya. pelaku, Setia tokoh, kawan. Toko 98. Ngumpul semua di Orkes TV 98. Dan bersyukurnya Orkes TV ngadirin tokoh-tokoh tersebut yang udah berhasil membuktikan dirinya Iya, sampai ya sampai. pada begininya gitu ya. Langsung aja Bung. Ya, sore ini kita hadir narasumber ya, tokoh besar ya. Kalau lihat tokoh besar lah, kita banyak belajar dari tokoh Dulu ini. sempat kurus nggak? Nanti kita sampai Tanya ke ya. dia. Ayo diperkenalkan diri Pak kepada sahabat orkestra. Yo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Hendra Setiawan, Oke. Direktur Eksekutif Sigma, Sigma. Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia. Oh, masih ada urusannya ini apa semangat 98 ya demokrasi ya. Iya, Membangun tatanan lebih baik. Oh, Itu Bang. itu gimana dulu, Bang? Ini Enggak, mungkin kita latar belakang abang kali ini ya. Biar orkestra tahu, Tahu karena siapa. jarang tampil beliau nih. iya. Jarang tampil. Jarang tampil, ya? Di belakang layar. jarang tampil karena berbahaya apa jarang tampil ini? Apa? Penuh terobosan. Ya, Gimana, Bang? penuh terobosan. Penuh terobosan. Bang, sejarahnya abang ya di 98 posisinya sebagai apa Bang waktu itu Bang? Bisa sampai kenal sama Baba. Ya, itu Bang. Minimal sampai situ dulu tuh. Posisi sih Nah, ya biasa mahasiswa. mahasiswa Stadion Iya, Mafia. karena pada waktu itu Iya. situasi politiknya semua paham ya. Ya. Ya pasti saya rasa mayoritas mahasiswa di tahun itu memilih jalan untuk menjatuhkan pemerintahan. Iya. Karena memang periodisasinya kan udah terlalu panjang. Iya. Yang kedua, situasi masyarakatnya udah terlalu parah ya karena tekanan otoritarian dan juga ada krisis ekonomi. Oke. Bahwa sebelum gerakan itu ada teman-teman yang memang sudah memulai, Iya. baik itu pergerakan advokasi petani, ada advokasi buruh, Guru ya. advokasi masyarakat miskin kota, Iya. atau siapapun yang menjadi korban pembangunan waktu itu, saya rasa mereka adalah pionir pergerakan Ya. demokrasi lah. Ya, ya. Entah Senior itu- kita lah ya, entah itu senior kita. bentuknya perlawanan di kampus, ekstra kampus, kelompok studi atau apapun dalam periodisasi yang sangat panjang ya, karena kan ada tahun 74 ada Malari. Malari, ya kan, setelah itu 78 ada pergerakan NKKBKK, juga, ya, ya, 80-an ada, Ya. dari 80 sampai puncaknya ke 98 itu berbagai pihak saya rasa punya sumbangsih memperjuangkan demokrasi. Intinya Bang Hendra pas lahirnya ya langsung Eranya ya. eranya gitu ya. Nggak kemudaan, nggak ketuaan Iya. gitu ya. Oh, jadi harus turun gitu. Iya, Iya. waktu itu. Waktu Dan itu. setelah mengalami beberapa fase ya, Ya. saya menganggap 98 itu memang kita dipanggil oleh keadaan. Wih, Pak. Siap nggak siap, pilihannya hanya itu. Lawan. Iya. Itu udah kayak Wiwi Toko, bukan ditindas atau bangkit melawan. Bukan Sebab Che- mundur adalah sebuah pengkhianatan. Iya. Bukan Che Guevara ya. Bukan Che Jadi Guevara. wajar kalau nggak terlalu banyak persiapan. Oh, nggak ada persiapan apa? Setelah itu apa modelnya, bagaimana gerakannya, dan pemerintahannya itu diisi siapa. Kan waktu itu nggak ada diskusi itu. Gagap. Oh, nggak ada ya? Kalaupun ada, nggak ada yang menyepakati secara tuntas. Ya kan, semuanya kelompok-kelompok. Beda dengan sebuah blueprint yang disepakati, nggak ada. Nah, disitulah kita mengatakan bahwa gerakan ini sangat kuat akan kekuatan moralnya, panggilan moral mahasiswa sebagai agent of change, kan orang ngomong gitu ya. Jadi Sebuah gini, perubahan ya, Bang. pilihannya kalau nggak salah gitu melanjutkan atau perubahan. Nah, Kira-kira gitu ya. cuma memang ada situasi sosiologis menurut saya yang mempengaruhi itu. Pertama, waktu itu Orde Baru punya kekuatan intelijen yang sangat bagus.
Oke. Sehingga untuk memetakan siapa di balik gerakan mahasiswa itu mereka nggak kesulitan. Oh gitu. Nah, mungkin saja para pihak yang punya simpati itu berpikir serius kalau harus terlihat ada dalam bentuk dukungan, dalam barisan. Itu kan kita punya cita sendiri-sendiri ya, bagaimana kalau rapat tuh kita menyiasati dengan berbagai model, ya kan? Entah acara apa nggak kayak sekarang kalau ibaratnya diundang secara terbuka, demonstrasi apa. Karena kan memang situasinya udah sangat demokratis. Kalau dulu karena rejimnya sangat otoriter, jadi mendorong mahasiswa sebagai gerakan moral itu lebih efektif. Karena ya kan dulu selalu ada gerakan yang disamakan dengan organisasi tanpa bentuk. Ekstrem kiri, ekstrem kanan. Komunis. Ya, dibenarkan untuk dibahas oleh ABRI atas nama stabilitas pembangunan. Iya kan? Itu umur 20-an itu rata-rata gitu ya. Rata-rata umur ngelawan kekuasaan yang dipersenjatai yang sangat kuat ya, sangat kuat secara otaknya kepartaian. kemana itu Pak? Nekat banget gitu kan. Kok berani gitu? Kok Tadi contoh tuh Bang, Abang bilang tadi contoh. Abang duduknya nyaman nggak gini? Nyaman. Nyaman gitu. Bebas Bang. Bang, tadi contoh, tadi kan Abang bilang waktu itu gitu ya, bentuk rapatnya atau itu contohnya gimana? Melawan ini kan, lawan sembunyi-sembunyi gitu kan. Ya, mensiasatinya. Siasatinya itu kan Ada kalau acara 17-an gitu kan suka ada lomba vokal grup gitu. Jadi ada yang seolah-olah tuh ini kayak orang latihan vokal grup gitu. Bener-bener orang vokal grup, dia nyanyi-nyanyi bareng-bareng gitu, tapi nanti kita yang mau rapat datangnya satu-satu, sendiri-sendiri dulu. Ada kode, Pak? Iya, dia terus nyanyi, kita ngobrol yang lain. Atau penusukan. ya terus atau kita milih jalan dengan identitas, ada yang taruh peniti di sebelah kiri atau gimana lah. Udah Kayak serangan umum 11 Maret pakai kode. Karena kan dulu infrastruktur intelijennya sangat bagus. Jadi kita bener-bener kadang-kadang bingung. Kok begini bisa bocor, begitu bisa bocor gitu. Bocor mulu Kan kecurigaan itu kan menjadi sangat tinggi di antara kelompok oposisinya, ya kan? Nah, itu juga yang membuat mungkin teman-teman punya kewaspadaan yang ekstra ya. Dulu kita tuh kalau ada orang yang kelihatannya langsung bubar gitu. Ternyata gue nggak yakin tuh dia siapa ya gitu. Jadi banyak menduga. Iya. Jadi pernah dulu gerakan aktivis itu kena paranoid juga ya? Paranoid dan antisipasi lah. Oh iya. Maaf kalau saya paranoid. Mau tidur Iya, bahkan ada yang takut tidur sendiri kan. Apa gitu kan. Iya. Karena ya saya juga mengalami ya bagaimana kita itu dikucilkan sama lingkungan ya. Walaupun kita kos gitu kan, akhirnya kita rata-rata kos di rumah kita tuh ya dulu kan ada oknum-oknum yang memang dipakai ya oleh kelompok tertentu. Iya, untuk setengah mengintimidasi, ya kan kalau orang tua kita didatangi, ditanya, sempet ya? anaknya kegiatannya apa, terus udahlah nggak usah ini itu gitu, ini begini sekolah aja yang bener gitu kan, kita ditanya orang tua, ngapain di kampus, udahlah nggak usah. Berarti ini orang ketiga itu yang orang tuanya ditanyain itu narasumber kita ya, sampai orang tua ya, disamperin ya. Nah, jadi kita lebih nyaman untuk tidur di kos-kosan lah, masing-masing. Berapa kali pindah, Kang? Saya sempat 3 kali. 3 kali. 3 kali berpindah-pindah tempat. Berpindah tempat. 3 kali. Ngeri banget ya. Kondisi saat itu ya. Nah, setelah dapat modal pengalaman sebagai aktivis gitu ya, dan istilahnya mendapatkan ide kayak apa ya, semangat sebagai aktivis yang kemudian kita sebut sebagai angkatan 98 gitu. Apa sih yang didapat Bang Hendra ya, ini kita udah melakukan ini, melawan ini, dan akhirnya terjadilah reformasi
Misalnya ininya lah ya, anaknya lah, anak hasilnya gitu. Menurut Bang Hendra apa sih yang kok sebagai angkatan 98 apa yang didapat gitu loh, Pak? Ya, yang pasti kebebasan ya. Kebebasan. Kebebasan berdemokrasi yang semua bisa bicara apapun. Oke. Yang kedua ada kesempatan untuk teman-teman pergerakan menjadi salah satu unsur yang masuk ke instrumen pemerintahan. Oke. Ya itu dulu ada senior kita ya, itu kita sih nyebutnya Bang Bitor biasa manggilnya ya. Bitor Suryadi. Itu aktivis tahun 80 Bang. Pokoknya gimana caranya aktivis tuh harus jadi instrumen yang diperhitungkan masuk dalam sebuah jabatan pemerintahan. Iya. Idenya dari Bang Bitor. Bang Bitor sering ngomong begitu. Deklarator Redden gitu. Nah, terus kita lagi dalam diskusi-diskusi gitu ya. Terus saya kedua Jumhur Hidayat ya pasti. Jumhur Hidayat. Yang banyak mempengaruhi saya dan saya sempat bersama beliau kan di BNP 2 TKI. Dia selalu bilang bahwa demokrasi Indonesia ini produk reformasi menghasilkan dua kelompok oligarki dan kelompok gorong-gorong. Nah kita adalah kaum gorong-gorong. Inilah yang kita selalu saya jadikan spirit juga. Bagaimana menyuarakan kaum gorong-gorong itu, walaupun definisi kaum gorong-gorong itu kan sederhana aja kalau buat Jumhur ya. Pokoknya siapapun yang tertindas dan ditindas Itu gorong-gorong. dari sistem yang tidak adil intinya gitu. Oke. Saya juga salut sama beliau ya, bagaimana beliau kalau udah pernah di penjara, bikin partai, jadi relawan koalisi kerakyatan, jadi pejabat, melawan lagi, masuk penjara lagi. Buat saya itu udah fase yang luar biasa tuh secara mental. Saya pribadi mungkin belum tentu siap juga mengalami fase begitu. Saat ini Bang Jumhur dalam posisi oposisi. Oposisi. Itulah yang saya bilang model-model kaum pergerakan yang sejati. Kita nggak perlu memperdebatkan. Kita meyakini itu kebebasan dia mengambil pilihan, dan pasti beliau punya pertimbangan-pertimbangan. Entah itu aspek yang subjektif maupun objektif buat dirinya dan sesuatu yang diyakini benar untuk rakyat itu kan. Jadi ada banyak peta nih kalau saya lihat, ada yang oligarki, ada yang digorong-gorong, ada yang masuk partai, ada yang masuk pemerintahan, ada yang melawan, ada yang tercecer seperti Baba. Tapi ada semangat 98. Nah, itu gimana Bang? Kalau ini kan kayak diasporanya juga ininya banyak level itu. Menurut Abang semangat 98 yang harus yang harus dipahami oleh teman-teman yang lulus dari 98 itu gimana Bang? Yang pertama spirit ya. Semangat saya itu. Nggak mau mengatakan kan ada semangat ini. Ada sebuah konsep yang disepakati. Karena memang waktu itu tidak ada kesepakatan. Iya kan, waktu itu beda ya sama yang angkatan-angkatan sebelumnya, ada 45, 66, nah ini 98. Beda tuh ya. Kalaupun ada yang ingin membikin itu, toh akhirnya kan semuanya selesai karena ada pemilu tahun 99. Iya kan, jadi transisi itu diakhiri dengan pemilu 99, diakui atau tidak diakui, itulah fase model pemerintahan kita setelah reformasi 98 itu, iya kan. Nah kalau buat saya spirit 98 itu adalah pertama yang membuat kita menjadi suatu kekuatan besar ya. Kekuasaan itu harus dibatasi. Pertama itu. Yang kedua sipil itu harus di depan. Jadi militerisasi dalam bentuk apapun, termasuk saat ini yang saya selalu menyatakan dominasi kepolisian dalam jabatan-jabatan publik itu perlu kita koreksi. Jadi dui fungsi TNI maupun dui fungsi Polri itu, bahkan kalau Bang Rizal Ramli bilang itu multifungsi. Bukan dui fungsi lagi. Itu juga sesuatu yang harus dikoreksi. Karena kekuasaan yang tanpa batas dan akses jabatan publik yang luar biasa itu membuat otoritarianisme akan mudah bangkit. Saya tidak masalahkan kalau dia menjadi sipil.
Artinya seorang pejabat polisi ketika ingin masuk ke pejabat pemerintah, ya dia harus pensiun. Harus segera pensiun. Kalau sekarang ini kan bahkan dia mengambil jabatan sipil, bagian dari strategi dia menaikkan bintangnya. Kalau mendapat bintang dia bertarung lagi di jabatan kepolisian. Nah, cara-cara ini yang menurut saya menentang semangat sipilisasi yang kita bangun. 98. Iya. Semangat membatasi Iya, kekuasaan. 98 adalah semangat pemerintahan yang berbasis civil society. Society. Baru yang ketiga itu semangat transparansi anti korupsi. Transparansi anti korupsi ya. Jadi Dosa, ada sesuatu Bang. yang Aduh. tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau kalau disimpulkan, Yes. tetap yang namanya korupsi musuh kita bersama. Yes, common enemy ya. Itu 3 hal itu aja mungkin yang buat saya. Itu semangat 98. Nanya nih Bang, tadi ngelanjutin pertanyaannya Bung Mukti gitu. Kan apa sih yang didapat dari 98? Saya mau nanya ini Bang, secara pribadi buat Abang pribadi, kehidupan personalnya Abang itu. Hikmah atau pelajaran apa dari rentetan peristiwa 98, sejarah 98, aktivis 98 buat Abang nih yang sekarang kan udah sekian puluh tahun nih. Ya. Dan Abang kita bertumbuh sebagai manusia gitu kan. Tadinya mahasiswa, sekarang udah berkeluarga dan yang lain-lain. Itu ada spirit atau semangat apa Bang ya? Hikmah apa yang Pengalaman deh. apa Sih yang didapat paling berkesan buat Abang yang bisa dipakai sampai sekarang? Paling berkesan nggak gampang nyerah dan berlawan. Jadi spirit fighting dan nggak gampang mengalah gitu. Nggak pengalaman. Kita punya identitas sendiri dan cara-cara sendiri yang dibentukkan di semua lini. Jadi buat saya spirit 98 tuh tetap harus ada meskipun teman-teman kembali ke jalur profesional, entah itu menjadi pengusaha, menjadi dokter, menjadi lawyer, menjadi karyawan sekalipun, identitas itu harus dia jadikan cara menerjemahkan semangat 98. Itu nah, bahwa dia menjadi tokoh akibat itu ya itu konsekuensi yang dia dapat ya dari leadership yang dia bangun gitu. Jadi Abang memilih mengikuti arahannya Bang Bitor atau tidak mengikuti Bang Bitor untuk menjadi seorang apa yang sekarang jadi Bang Hendra ini? Justru Bang Bitor Jumhur menurut saya sesuatu yang menginspirasi saya bahwa harus gabung ke sebagai pemerintahan. seorang aktivis ya, harus punya semangat berjuang secara total profesional sehingga jabatan-jabatan publik tuh Harus dipegang oleh 98. menjadi boleh atau menjadi pantas diduduki oleh seorang aktivis. Oh gitu. Itu atau mantan aktivis itu kan. Jadi aktivis harus jadi rezim. Instrumen kepemimpinan. Iya. Jadi kalau orang bisa bangga dengan dia Adi Makayasa tahun sekian, dia lulusan AKMIL tahun sekian, dan kalau kita aktivis pergerakan tahun sekian nggak apa-apa. Gitu. Oh gitu. Sama-sama mikirin bangsa mikirin. juga. Karena kan gini Bang, kayak tadi ya Bang, kita ngobrol gitu kan. Kenapa saya tanya? Saya kebetulan kan 98 juga Bang, segitulah gitu kuliah gitu ya. Di mana Mas? Perbanas. Hari ini gue melihat menurut pribadi ya, perbedaan yang nyata yang jauh gitu antara aktivis-aktivis 98 baik semangat, cara gitu kan, sama yang sekarang nih mahasiswa-mahasiswa sekarang nih Bang. Gitu loh. Jadi kalau dulu tuh kayak punya karakter gitu loh. Kalau tadi Abang bilang kan kita karena keadaan begini-begini jadi begini, karena gue ngalamin sih itu. Sampai akhirnya jadi suatu aktivis. Identitas 98 adalah identitas. Ada karakternya gitu loh ketika masa-masa itu gitu kan, dan itu kuat dan reasonable. Kuat tuh gitu. Nggak cuma kalau sekarang kelihatannya kan cuma ikut-ikutan atau bahkan ada yang bilang pesanan. Intinya tidak berkarakter gitu. Apa Bang? Yang pertama mereka ini kan generasi Internet of Things ya. Jadi bagaimana internet mendikte atau menjadi tools untuk mereka hidup, itu ternyata merubah cara kita bersikap. Kalau dulu kita itu diskusi, baca buku, ya kan, bahkan ada yang live in di buruh, live in di petani, itu kan model-model, ya kan. Akhirnya kita berkelompok. Tapi kalau mereka
based on internet, mereka kan private. Ya nggak perlu berdua. Masuk dia nonton YouTube harus beramai-ramai berdua. Oh, itu yang membedakan. Ya, jadi kegiatan community itu menjadi privatisasi menurut saya. Ibaratnya kan mereka nih masuk zaman instan. Iya. Ya kan mereka masuk zaman instan gitu. Ya kita tahu lah instan itu nggak baik ya. Yang baik instan kan cuma Indomie kan. Gitu. Itu yang menurut abang menjadikan mereka nggak berkarakter seperti yang kita tadi bilang. Iya. Kurang ya. Karakternya beda. Kalau istilah-istilah kerennya itu sandwich generation gitu. Gen Z, Gen Y. Gen Z, Gen Y. Di periodisasi dari tahun. Iya. Bahaya dong berarti Bang. Iya dong. Bahaya ahistoris ya. Ahistoris. Kecenderungannya nggak terlalu detail. Jadi TikTok, mungkin TikTok style. idealismenya beda. Itu. Kalau kita mungkin siapa dia melanggar HAM atau enggak, memiliki keberpihakan sama demokrasi atau enggak, anti korupsi atau enggak, itu jadi ukurannya. Kalau mereka mungkin selama orang ini punya gagasan, nggak peduli gagasan yang bikin orang, selama orang ini bisa diterima, ya nggak masalah gitu. Ya ini mungkin gap generasi ya. Iya, betul Bang. Orang-orang yang lahir ternyata ketika kita menjadi anak itu pas kita jadi orang tua kita melahirkan generasi yang nggak sama kayak kita gitu. Oh iya pastilah, itu pasti ya. Saya dari bapak saya ternyata saya jadi orang pergerakan, padahal orang tua kita pasti nggak pernah mengharapkan Memikirkan jadi orang itu. pergerakan. Betul. Nah ketika kita jadi orang tua mungkin karena situasi dan zamannya berubah, ya dia nggak seperti kita gitu kan. Nah itu yang mungkin di kita aja udah mengalami kontradiksi tuh sebagai seorang Lebih baik apa enggak sih menurut abang? kalau sebagai agent of change ya, ibaratnya kekuatan moral ya, kekuatan ketiga demokrasi ya nggak lebih baik. Nggak lebih baik. Nggak lebih baik harus takut. Kenapa aku nanya? Karena mahasiswa tuh nggak boleh selfish ya. Ya, ini Bang, kenapa aku nanya? Karena berkaitan sama kan situasi negara, politik yang kita mau ini segala macam gitu kan, Indonesia ke depannya bagaimana gitu kan. Artinya kan dari sekarang kita, menurut saya nih waspada karakter. Bener nggak sih, masuk darurat karakter sih kalau menurut gue. Karena karakternya nggak muncul Dan masa bodoh gitu. nah itu sebodoh itu gimana tuh menurut abang tuh solusinya gimana tuh? Wah, panjang itu kalau kita bicara solusi. Karena pasti karakter. dari ini loh, dari memang akarnya kan Beda ya. Beda. Ya mereka kan di drive oleh sosial media. Nah sosial media ini kan Bisa di-drive sama kelompok. artinya ada sistem yang bekerja. Nah berarti kan nggak ruang kosong juga sosial media ini. Ya kan, bagaimana mengisi itu, memobilisasi di situ mungkin perlu cara-cara sendiri ya. Kita melihat demokrasi kita pada saat di-drive oleh sosial media jadi ngaco. Jadi terjadi pengkutupan yang nggak efektif, tadi keributan yang nggak jelas, jadi menguatnya politik identitas kan begitu-gitu. Ya. Nah kalau di Eropa mungkin karena udah lebih mapan, sosial media itu menjadi mobilisasi yang efektif untuk mempermudah perlawanan. Iya kan kita lihat dulu. Kalau kita lihat Arab Spring itu awalnya juga dari sosmed, ada peristiwa dimobilisasi di sosmed. Terus apa yang terjadi di Eropa? Iya, walaupun itu melalui pemilu, tapi cara mereka sosialisasikan lain-lainnya dari sosmed juga. Nah, ternyata ketika masuk di sini menjadi orang yang masa bodoh. Nah, itu perlu perlu cara lain. itu perlu pembahasan khusus tuh. Iya. Tapi poin penting loh itu buat kedepannya loh, karena kan lihat nih sekarang nih 98 yang tadi kita bilang berkarakter DSB kan nyata nih, jelas nih ya kan, menghasilkan apa dan bagaimana manfaatnya. Ya kan, ini kayak kemarin nih misalnya contoh ya, ada demo dari mahasiswa ini nih, ya cuman begitu aja terus udah gitu hilang aja gitu. Nggak ada berita ya. Nggak ada berita bro. Begitu ditanya dari mana literasinya, digital dari ini gitu kan. Iya. Benar nggak? Bahaya nggak tuh ke depannya tuh? Perlu pembahasan khusus tuh. Saya sih nggak heran ya, karena kan dulu itu mahasiswa identik dengan diskusi-diskusi, kelompok studi ya.
Kalau sekarang ini kan mereka nggak ada tuh budaya-budaya itu, kegiatannya lain, Bahkan ketokohannya pun nggak ada bang hari ini. nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ketokohan, ya kayak tokoh itu perlu sebenarnya. Orang melihat 98 kayak Bang Hendra bagian dari keterlibatan atau yang lain-lain. Nah spiritnya kan di situ. Nah kayak saya ngelihat nih bang, ya di 98 ini kan menghasilkan demokrasi menjadi lebih baik, pembahasan presiden pun kekuasaannya harus dibatasi, ya kan segala macam. Nah hari ini kita bicara tentang bagaimana generasi ke depan menjadi apa ya? Ada kalau Mas Andi bilang kehilangan karakter mas ya. Iya mahasiswa hari ini ya. Iya. Nah gini bang, pertanyaan menarik gini. Ini kan pada ini kan angkatan 98 pada muncul semua nih. Bawa-bawa nama 98 Dan dekat dengan kekuasaan hari ini ya. Iya. Oh, diakui dan tidak diakui, labelisasi 98 ini lo bargaining lo. Oh gitu. Oke. Jadi 98 dekat sama kekuasaan ya bang ya. Itu siapa sih yang mulai bang? Saya lebih setuju sebenarnya dengan istilah orang pergerakannya. Orang bergaya. Tahun itu kan periodisasi, iya kan. Jadi nggak perlu terlalu diistimewakan deh. Pasti ada plus minus. 66, 74, 78, 80-an, 98 itu punya ciri-ciri model masing-masing. Ya. Tetapi memang pasca gerakan mahasiswa itu kan kita nggak tahu mau kemana. Ya saya jujur setelah gerakan mahasiswa saya terakhir ikut aksi itu Semanggi 1 ya waktu itu ya. Semanggi 1 sampai menjelang Semanggi 2 lah masih aktif. Saya menjadi wartawan ya. Terus sampai saya bergabung bersama Jumur di pemerintahan SBY. Di pemerintahan SBY 2004 bang. 2006. 2006. Jumur dikasih kepala BNP DTK itu kan 2006. Yes. Nah, dari situ saya resign dari Radio Elsinta. Nah, disitulah awal saya bergabung ke pemerintahan menjadi tenaga profesional atau staf khusus Jumur Hidayat sebagai kepala itu. Nah, itu cukup panjang kan? Cukup panjang. Nah, itu mungkin pilihan yang saya ambil. Yang waktu itu teman-teman juga masih di luar semua. Bahkan di luar semua tuh bang. masih di luar. Masih di luar pemerintahan. Itu reaksinya gimana bang? Iya, reaksi pro kontra ya. Tetapi saya memilih tetap nggak membatasi hubungan. Ya saya sadar bahwa saya ada di pemerintahan, resikonya akan dianggap orang pro pemerintah. Bahkan waktu itu kan ekstrim, banyak yang mengatakan itu pelacuran pertama orang-orang pergerakan. Stempel langsung tuh pelacur. Di dunia wartawan juga begitu. Oh gitu. Banyak teman-teman wartawan yang protes yang masuk ke pemerintahan. Tapi buat saya waktu itu pernah ada dalam sebuah forum diskusi ya. Itu saat Jumur jadi direktur Cides ada almarhum Mas Adi Sasono ya. Oh iya. Beliau tuh bilang bahwa perubahan yang paling efektif itu kalau kita ada di dalam sistem. Jadi teman-teman yang hari ini di luar sistem memilih di jalanan, jika ada kesempatan untuk masuk di sistem selama bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilai ideologi yang diyakini nggak masalah, karena merubah di dalam sistem itu lebih efektif. Jalur pipanya ada di sini. Itu saya nggak memungkiri juga terpengaruh oleh apa yang disampaikan almarhum Mas Adi Sasono ya. Saya rasa hampir semua teman-teman pergerakan waktu itu dekat sama beliau ya. Dan komitmen beliau kan terhadap kerakyatan itu nggak usah diragukan. Mas Adi Sasono ya. Bahkan hingga saat ini saya masih bersahabat dengan anak almarhum Mas Adi ya. Tetapi itu bagi saya fase kehidupan yang saya lalui. Di BNP 2 TKI saya juga memperkuat Jumur, membenahi sistem, memperkuat kelembagaan, mengadvokasi TKI sekarang pekerja migran, membenahi segala hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia TKI. Nah itu kan juga fase perjuangan setelah kita menjadi student movement. Itu. Nah tadi abang memposisikan ya, gue masuklah ke dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah sistem. Dan banyak yang mencibir abang, labelisasi abang seperti apa. Nah, ada nggak bang? Abang buktikan ketika saya masuk dalam kekuasaan pemerintahan. Ini loh hasilnya yang sudah
saya benahi Efeknya. seperti apa sih Bang biar orkestra lebih tahu Bang apa Ya. sih hasil dari Bukan semua ria ini? ya, Bang? Iya bukan ria ini Waktu itu Jumhur ya, Iya. dari kepala badan itu mengambil kebijakan menaikkan upah TKI. menaikkan upah TKI Itu di semua negara yang sudah puluhan tahun nggak pernah ada kenaikan. Yang kedua, kita membenahi sistem pemulangan TKI di Terminal 3. Nah, itu sampai kita pindahkan ke gedung pendataan di Selapajang. Kita juga membenahi sistem perlindungan TKI dari lembaga perlindungan Iya. dibentuk konsorsium tunggal. Kita minta perluasan konsorsium dan bahkan waktu itu di stop konsorsium yang dipimpin oleh BUMN Jasindo. Nah, itu kita dari situ juga banyak belajar. Ternyata oh ini yang dimaksud ketika kita menegakkan keyakinan yang dirasa benar walaupun itu BUMN, banyak juga tekanan-tekanan. Dari BUMN. Iya, dari para pihak yang sebenarnya dulu kita anggap pro rakyat juga mau pro perubahan. Ya ada metodenya lah, ada yang manggil, ada yang telepon maki-maki. Bahkan kalau kita ingat kan dulu ada mantan aktivis senior saya sebenarnya Eko Dananjaya ya. Jadi salah satu yang diminta Jumhur itu saya diminta memasukkan banyak aktivis ke struktur pelayanan pemulangan. Nah, itu ada Iqbal, itu mantan Tapol juga, Woyla. Terus ada Eko Dananjaya, banyaklah aktivis-aktivis kita taruh di situ agar mereka memberikan spirit ya. Oh ya, ada semangat, karena aktivis punya semangat itu. Waktu itu kan ada peristiwa di mana Eko Dananjaya ditempeleng sama salah satu anggota DPR dari salah satu partai lah, karena dianggap menghalang-halangi atau sok jagoan. Nah, bahkan ada cerita bahwa sebenarnya yang dicari itu saya, karena saya salah satu koordinator pengawas di situ. Karena ya Eko pasang badan lah. Itu dia. Karena saya lagi di luar kota waktu itu, saya ditelepon Jumhur lagi di Filipina. Itu hopengnya aktivis lah ya. Jumhur udah mengenai saya yang dipukul. Telepon saya, jadi lu kenapa ditempeleng gitu? Wah, bukan saya lagi di Semarang waktu itu. Ternyata saya cek di terminal itu gedung pendataan Eko Dananjaya yang dipukul salah satu politisi. Nah, kita lapor ke Dewan Kehormatan waktu itu Pak Gayus Lumbun ya. Gayus Lumbun. Wakil Ketua DPR-nya Pas Pramono Anung ya. Itu bahkan ya saya dipanggil waktu itu ditelepon juga sama salah satu Ketua DPR Pak Agung Laksono, akhirnya ada permintaan maaf lah mediasi. Nah, itu kan juga salah satu model bagaimana kita nggak gampang juga merubah di dalam. Ya, termasuk apalagi di luar. Iya, termasuk ya fitnah-fitnah yang dilakukan oleh orang yang bersekutu dengan kekuatan-kekuatan lama pengelolaan TKI, ya kan? Saya pernah dijadikan satu berita gitu di salah satu harian bahwa saya mantan reporter radio, mantan aktivis yang menjadi kaki tangan Jumhur merubah bisnis di pertekaian gitu. Itu biasa lah. Biasa ya. Ada surat ke Radio Elsinta, surat ke rumah saya, surat kaleng. Ya cuma sayangnya surat itu salah alamat, saya udah pindah. Itu karena dia terbiasa teknik pindah-pindah ya. Oh yoi, lawannya. Udah pengalaman segala apa. Jadi memang menanganin TKI itu kita belajar langsung terasa ya, karena kita orang pergerakan. Jadi saya waktu itu memutuskan harus pindah karena para pelaku penempatan itu nggak tahu dari mana dia tahu rumah kita, datang tiba-tiba ngirim sesuatu gitu kan, kita risih. Teror lah Bang ya. Saya konsultasi sama Jumhur karena pimpinan kita kan, Bang, ini gimana, rumah gue sering didatengin terus ada orang ngirim ngirim apa dah ya, kadang ada ngirim makanan, kita kan takut itu ada racunnya, parah saya, kita takut itu jebakan. Yang lebih parah ngirim itu kotoran itu. Sampai segitu ya. Istri lu gimana? Gue nggak enak lah. Kalau gitu lu pindah aja deh gitu. Nah, kita cari tempat pindah gitu. Nah, setelah kita udah nggak di situ, makin dapat dukungan dari pimpinan kita. Makin ekstrim kita ngelawan perkeliruan di situ kan. Yang nyuri makin banyak. Itu ke teror seperti itu. Bahkan sampai ke security di perumahan tuh dibilang, bilanglah jangan so bersih. Dia belum pernah
digebukin di tengah jalan ya gitu. Oh, keren ya. Bang Hendra dapat tekanan juga ternyata walaupun ingin merubah dari dalam kekuasaan. Nah, keren. Berarti wajar dong kalau misalnya aktivis-aktivis 98 pada merapat ke calon-calon presiden ya. Yang pertama saya rasa itu mungkin harus diakui sebagai energi positif ya. Karena saya membayangkan teman-teman itu kan hidupnya sejak dulu berpikir untuk kebaikan, keadilan. Bahkan mereka sampai tidak terlalu serius memikirkan kehidupannya sendiri. Dan padahal sebagai seorang laki-laki atau perempuan, mereka ya manusia normal, harus berumah tangga, dia kan memiliki punya istri, punya anak. Itu kan sebuah hal yang sifatnya berlaku umum. Memangnya karena seorang aktivis dia jadi nggak boleh menikah, Jadi nggak perlu punya anak, itu kan enggak, itu hal yang dialami oleh semua manusia. Dan kedua, memang teman-teman punya keterampilan melakukan penggalangan, karena dulu terjun dalam advokasi rakyat kecil. Nah, kalau pemilu itu kan dukungan menjadi penting. Jadi ketangguhan teman-teman 98 kemampuan survive teman-teman 98 pada saat menggalang masa-masa rakyat, kekuatan bertahan dari tekanan, mungkin itu yang membuat mantan aktivis 98 menjadi pilihan yang tepat dalam sebuah kandidat election ya. Mungkin itu posisi positifnya. Kalau sisi negatif saya nggak mau ngomentarin angkatan saya sendiri. Nah, gini, saya ngelihat ada ini Bang Hendra, di 66 ada kekuatan ekonomi baru ya, aktivis-aktivis. Di 98 saya nggak tahu nih. Kan di 98 itu kan diajarin menggalang massa, menggalang opini, terus bikin doktrin, membangun doktrin, terus merekrut orang, terus diajarin apalagi itu yang diakletika doktrin lah ya, doktrin. Jadi gimana tetap bersemangat. Cuma ada satu yang nggak diajarin di 98, cara cari duit. Karena saya tidak melihat 98 belum keluar itu kekuatan ekonomi kayak angkatan 66 ya. Apakah 98 harus juga punya kekuatan ekonomi melawan Mungkin setelah pemilu harus sudah dipikirkan ya. Karena kan mayoritas teman-teman baru bergabung di pemerintahan itu pemerintahan pemilu 2009 kan. Saya produk pemilu pertama langsung gitu kan. Terus banyak juga aktivis yang masuk ke pemerintahan SBY tapi lebih di senior 98 waktu itu kan. Lebih banyak di angkatan 80-an. Biasanya 98-nya di second line. Iya kan, kayak Jumur dengan saya, ya kan. Atau yang lain-lainnya lah dibawa gitu. Nah, di tahun pemilu 2009 teman-teman aktivis 98 jadi frontline penggalangannya, dukungan. Mungkin konsekuensinya mereka mendapatkan posisi-posisi strategis yang harusnya bisa membuat mereka bisa membangun kekuatan ekonomi. Nah, itu berlanjut sampai pemilu 2019 kan, 2019. Sekarang 2024. Saya rasa setelah pemilu 2024 ada baiknya kita mulai memikirkan kekuatan ekonomi itu. Mungkin modelnya yang nanti jadi perdebatan. Nah, kan kalau di Orde Baru konglomerat itu sebenarnya sangat-sangat ini sekali ya, kekuatan ekonomi yang mengganggu kerakyatan lah ya. Nah, kalau 98 nanti kita bikin kekuatan ekonomi tiba-tiba jadi konglomerat gitu. Apakah itu haram, apakah itu halal, itu kan jadi pertanyaan juga yang harus disiapkan. Tapi saya percaya sih memang kekuatan ekonomi dari teman-teman yang angkatan 98 yang udah istilahnya punya pengalaman di pemerintahan, di luar pemerintahan, secara profesional, secara birokrasi, memang harus dipikirkan. Nah, itu tadi apakah memang tetap menjadi konglomerat kah gitu, apakah UKM yang kuat? Tapi kan kalau UKM kan ya nanggung banget Bang, susah ya. Iya, jadi
Ini lagi dipikirkan. Budiman Sujatmiko jadi UKM hebat gitu. Kayaknya nggak mungkin juga kali ya, tanggung gitu ya Bang ya. Atau mungkin karakter pergerakannya beda-beda menurut kamu. Artinya gini, kayak tadi tuh mungkin 66 gitu kan, ada konglomerasi atau ini. Itu mungkin pada saat ini atau pada saat itu dan pada saat itu, pada saat ini karakternya 98 tuh kayak tadi modelnya. Saya tertarik sebenarnya gini ya, menurut gue sih abang ini orang cerdas tuh. Ya Karena iyalah. dia ambil keputusan di depan. Iya loh, yang tadi abang bilang kan, habis ini terus dia langsung masuk ke dalam. Iya, stempelnya pelacur lagi ya. Itu nggak gampang. Nggak gampang. Itu oke, sebelum sampai ke situ bang, selain alasan bahwa kalau mau benerin itu di dalam, selain alasan itu, secara pribadi nih abang, apa sih yang mendasari abang? Udah gue ke dalam aja nih. Kenapa bang? Kan pasti nggak gampang pasti proses milihnya. Waktu itu kan harus kita akuin, kita juga nggak punya kesepakatan. Yes. Oh gitu. Gerakan 98 tuh Blueprintnya nggak ada. Nah itu tadi ya, blueprint. dan partai politik waktu itu juga satu yang dialergikan. Golkar. Iya, jadi bergabung ke partai juga terlabel sebagai pengkhianat juga waktu itu ya. Walaupun Jadi, bahkan masih ada yang berpikir seperti itu. Iya, pasti. Pokoknya kita harus anti partai, anti pemerintahan. Pasti. Nah, terus bagaimana metodologi setelah pemerintahan ini berubah dan menjadi lebih demokratis? Dan kalau saya sederhana, kalau ditanya sejak awal saya ditanya apa yang lu jadikan rujukan bahwa pemerintahan SBY yang lu pilih untuk diperkuat itu adalah pemerintahan demokratis. Dia produk dari pemilu langsung. Sederhana aja. Pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Iya kan? Karena itu awal kita menyepakati adanya sistem pemilu secara langsung. Makanya kita juga memberikan apresiasi pada Megawati yang pada saat dia menjadi presiden dengan cara dipilih MPR mendorong metode pemilihan langsung. Akhirnya kalah. Ya pun kalah. Nah, itulah sebuah legacy buat saya. Abang ini balance. Walaupun Bu Mega mungkin, ya Allah, gua kok kalah gitu. Mungkin kalau waktu itu dia menang, dia bisa mengendalikan format pemilihan MPR. Kalau saya boleh bilang abang balance tuh, boleh nggak saya bilang balance? Dia artinya gini, antara pergerakan dan sisi ekonominya, bagaimana masa depan, dia bisa ngebalance. Iya dong, kan banyak orang yang larut. Pergerakan aja gitu kan, nggak mikir ke depan, masa depannya. Jadi ketika kita nyari uang, saya nggak pernah berpikir seorang aktivis. Oh gitu. Spirit cari uangnya dengan gaya aktivis. Tapi kita nyari uang itu biasa, kita dagang, dikerjain, ditipu, dibohongin, dikasih harapan, ya kan? Terus kita jalanin proyek pemerintahan, teman kita posisinya tinggi, kita dikerjain sama Kasubdit, dikerjain sama ini, nggak terbaik, itu kan biasa. Tapi saya menganggapnya sebagai ujian. Jadi cara kita memenuhi kebutuhan ekonomi jangan disamakan dengan cara kita memperjuangkan demokrasi. Itu nggak akan balance. Dua sisi yang berbeda. Semangatnya aja ya. Semangat aktivisnya. Tetapi semangat aktivis membuat kita nggak hilang akal. Ya kan? Kreatif. Gue ditonjol di sini, gue diganjel pakai ini. Semangat aktivis semua harus dipakai. Kreatif tantangan. Gimana cara nyari solusinya? Tinggal hopengnya nanti yang diaspora nih, tinggal hopengnya lagi yang dikuatin. Kekuatan ekonomi boleh lah mulai ngumpul-ngumpul kan gitu. Kalau ini kan enggak. Itulah yang orang sering bilang kan. Kita kalau ada temen baru sukses dikata-katain gitu, begini begitu gitu. Ini dimarah-marahin, diasingin. Nah, ini agak susah. Maksudnya, ikut Prabowo. Esensi lah gitu. Ikut Prabowo nih terjadi ini nih. Baru sekarang loh ada forum pergerakan anti 98 bicaranya sampai ke sini. Sampai soal ya kalau saya sih realistis gitu. Lu abis pergerakan ngapain? Pertanyaan besar tuh sebagai aktivis ngapain setelah itu? Itu ngapain? Buat kehidupan pribadi lu. Bener ya, masa depan lu sendiri gitu. Itu pertanyaan Baba belasan tahun itu. Nah itu maksud gua. Gue udah terus ini ngapain gitu ya. Akhirnya bikin podcast. Supaya tidak larut. Bener ya, Pak? Tapi kan bagian dari demokrasi kita. Bagian demokrasi. Dalam rangka menguntungkan demokrasi.
Spiritnya ada di sini. Iya, Tinggal benar. hopengnya dikumpulkan. Kalau kita lihat ya, dulu kita mengatakan demokrasi itu pasti bagus kan? Iya. Oke. Iya nggak? Ada waktu pemerintahannya otoriter. Iya. Iya. Nah, ketika demokrasi berjalan udah 25 tahun, pengusung demokrasinya mempertanyakan demokrasi itu sendiri. Harusnya kalau polanya kayak gitu ada yang lebih bagus lagi dari demokrasi. Contoh, kita kasih contoh. Bagi kita yang menganggap demokrasi itu ukurannya pemerintahan itu harus ada batasnya, priorisasinya, Iya. kekuasaan itu ada limitasinya, Iya. kan jadi lucu kalau kita menggulirkan wacana 3. Itu siapa tuh? Iya, Bang. Jadi lucu kan? Iya, iya. Nah, tetapi ini terjadi di kita. Iya, iya. Itu 98 bukan tuh? Iya, udah. Ada ya? Jadi lucu kan? Nah, itu yang akhirnya berdebat lagi kita di situ. Nah, maksud saya, Iya. kita itulah jadi berdebat gimmick. Iya. Coba kalau kita ngobrol dalam sebuah sistem ekonomi pembangunan yang dipakai hari ini, Iya. iya kan? Dulu kita bilang pembangunan jalan itu penting nggak penting, Iya. iya kan? Sekarang jalannya udah dibangun, Iya. jalannya udah nggak di situ lagi. Iya. Berapa persen jalan yang dibangun itu bisa memberi ruang ekonomi untuk orang kecil, Nah. untuk UMKM? Iya. Hari ini pemerintah hanya bisa mendefinisikan bahwa rest area itu isinya pedagang UMKM, iya kan? Berarti itulah manifestasi dari kekuatan ekonomi rakyat masuk dalam pembangunan jalan. Iya. Kan boleh juga kita, apa memang hanya segitu, ya kan? Apa memang bisa ditambah nggak model lainnya, gitu kan? Nah, jadi mazhab infrastruktur ini harus terus dikritik, harus terus dikasih masukan agar infrastruktur yang dibangun ini juga memberikan efek domino untuk ekonomi rakyat, kan gitu. Kalau dulu kan kita mengkritik trickle down effect, Iya, parah tuh. Efek buat rakyat, dia bangun konglomeratisasi, iya kan? Nah kalau kita ngomong, ternyata juga kan pengusahanya itu aja. Iya. Dari zaman reformasi sampai Iya. sekarang ya, yang bersekutu dengan yang dulu kita jatuhin juga kan. Iya. Malah sekarang udah pada bikin partai mereka. Kita baru diskusi Iya. masuk Mau partai bikin, ini, iya. setuju nggak setuju? Iya. Ya kan, Iya, saya masuk pemerintahan lebih awal. Hmm. Nah untuk yang pilihannya kita masuk partai penting nggak? Nah yang dulu kita lawan bikin partai semua. Oke. Apa nggak itu sekarang diskusi kita? Nah kalau mau terus begitu kan jadi kacau. Ya. Ya menurut saya. Artinya red race ya. Iya. Muter lari di tempat ya. Saya memilih untuk keluar dari perdebatan gimmick itu. Iya. Saya ingin mengawal hal-hal yang substantif itu dalam hal kepemimpinan, ya kan, keberpihakan, affirmative policy ya istilahnya. Iya, iya. Kalau zaman SBY kan pro-pur, pro-job, pro-growth, gitu Iya, kan. iya, iya, betul. Berpihak kepada orang miskin, Iya. berpihak kepada pekerjaan, berpihak kepada Pertumbuhan. ya pertumbuhan. Iya, semuanya itu kan konsep welfare state sebenarnya. Iya. Apakah itu juga sekarang nggak perlu? Sekarang problem kita salah satunya kita dikatakan ada bonus demografi. Iya. Tetapi faktanya hari ini kita juga Kritiknya nggak punya belum konsep, ya. iya, Ya, kritiknya belum nyampe soal kita ya. penanganan pengangguran. Hmm. Nah, bonus demografinya itu nganggur atau kerja nanti? Ya. Kalau bonus demografinya sama dengan dia pengangguran, Beban. janji Indonesia Emas 2045 itu gimana mengkreatnya? Yes, harus dilihat secara utuh. Ini yang saya concern ya soal Berarti akan ketenaga ada kerjaan. kekhawatiran di situ. Bukan lagi khawatir. Kalau menurut saya sih, kalau kita tidak membenahi konsep ketenaga kerjaan atau roadmap tenaga kerja kita, kalau kita mau fair kan harusnya sekarang udah ASEAN Free Trade Area dibukanya unsur ketenaga kerjaan masuk. Iya. Ya kan kita sering berdebat soal pembangunan infrastruktur yang dibangun Cina, dia membawa tenaga kerja dari Cina. Ini kan karena kita nggak punya konsep tenaga kerjaan bagaimana sih? Oh. Ya kan, si bonus demografi ini mau diapain orang-orangnya? Apakah dia menjadi pekerja pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah? Apakah dia akan mengisi dunia-dunia lain yang dulu nggak bisa dimasukin orang kita dikasih kesempatan? Ya kan, saya meyakini lagi apa yang dikatakan oleh pemikir-pemikir ekonomi, salah satu menciptakan keadilan ekonomi itu adalah dengan dibukanya akses ke tenaga kerjaan.
dibukanya akses tenaga ke kerja. semua negara untuk menyeimbangi arus barang dan jasa. Ini yang kita pakai kan produk impor semua. Ya kan, dia masuk ke negara kita. Nah, ngimbal belinya tuh ngimbal beli apa? Membalance itu dengan apa? Kita punya tenaga kerja yang berlimpah. Itu bukannya kita mau ekspor tenaga kerja ke luar negeri, bukan. Tapi kita menganggap tenaga kerja kita ini didesain lebih profesional, dia berhak kerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang bagus. Nah, itu siapa bang yang paling bertanggung jawab menurut abang? Saya Menaker. Menteri Ya. Tenaga Kerja ya. Menaker ini harus punya konsep roadmap tenaga kerja Indonesia menuju 2045 yang katanya kita mau Iya. 100 tahun. Iya, Indonesia emas. Kalau dulu Pak Harto tinggal landas itu. Iya, 97 ya. Nah, ini Indonesia emas nih. Dulu kan sering ada tuh tulisan Iya. SDM unggul Indonesia maju. Ini kan nggak waktu periode kedua. Saya nggak tertarik tuh. Wah, ini udah mulai mikirin nih soal SDM. Ternyata. Tetapi kan produknya ternyata kartu prapekerja. Tapi udah pernah abang suarakan belum? Udah. Waktu itu kita mengkritik kartu prapekerja karena itu jadi project ya. Bukan Dan yang soal- leading sektornya bukan di Kemenaker. Yang soal roadmap ini abang udah sempat. Wah, nggak ada ruangnya. Kita ini kan lebih banyak dikasih nyelesain masalah-masalah ya. Kalau Nggak ada troubleshooting aja ya, nggak strategik ya. kalau ada ruangnya abang mau cerita gimana ke siapa? Sasaran tembaknya bang, abang Oh, iya. kritik ke Soal siapa? roadmap itu. Presiden harus. Presiden. Pak Jokowi. Tidak ada bang. Ada Bang Hendra pengen ngomong. Punya hati baik pak. Iya. Itu yang peduli pak. Ya kan? Karena ada kementerian apa pembangunan PMK itu ya kan. Iya. Ada Kementerian Tenaga Kerja. Kan ini bukan lembaga yang cuma ngurusin anggaran. Oh, terjebak di anggaran, Iya. SDM-nya, birokrasi ya. Tempat membagi-bagi proyek untuk kelompoknya. Ya. Ya kan, kalau kita menyepakati revitalisasi balai latihan kerja karena tenaga kerja kita ini harus ditingkatkan skillnya, upskilling gitu kan. Nah, itu kan harus dipetakan melalui demografi yang benar. Ya. Ya kan, bukan dari partai tertentu menterinya yang dapat diarahkan ke basisnya partai itu. Kan bukan begitu. Ya kan pengangguran itu nggak kenal partai. Ya. Karena gini bang, kemarin kan kita sempat bahas tuh juga kan Indonesia 2045 ya, Ya. gitu kan. Ada satu kan macam-macam item yang kita harus menuju ke sana gitu kan, banyak. Ada kemarin kita ngomong pertahanan dan yang lainnya. Sekarang ketenaga kerjaan nih gitu kan. Roadmap tadi juga belum ternyata gitu kan. Itu makanya aku tadi tanya, khawatir berarti ya bang ya kan. Ya. Terus kita jadi tahu nih gitu bahwa salah satunya kalau gue pribadi ya buat profesor juga mudah-mudahan jadi tahu oh yang dimaksud Indonesia 2045 apa sih kan gitu kan, menuju ke emas itu apa aja gitu kan. Ternyata itemnya kan macam-macam tuh. Salah satunya sekarang ada di edisi ini ketenaga kerjaan nih. Ya. Dan yang diakuin juga sama bangsa ini kan bahwa tenaga kerja luar negeri kita itu penyumbang devisa kedua setelah migas. Oh, Dilihat Luar dari biasa. uang yang dia kirim remitansi. Iya. Ya, dulu Menteri SDM itu yang Ignatius Jonan yang dia bilang soal Freeport. Gak usah banyak ngomong lah, Freeport, kontribusi Freeport sama negara tuh lebih kecil dari kontribusi TKI. Iya. Dari kiriman uangnya. Iya. Nah, Devisa terbesar. Ya, itu makanya saya bilang saya concern soal ketenaga kerjaan, Iya. utamanya tenaga kerja luar negeri. Artinya gini, strateginya adalah SDM Indonesia harus ahli untuk di luar negeri gitu. Ya, kita mencari solusi terhadap negara-negara yang sudah membuka tenaga kerja asing masuk dari Ya. asal Indonesia. Oh. Kalau hari ini kan kita terjebak dari tenaga kerja domestik, penata laksana rumah tangga. Ya. ART ya. Iya, jadi kita mengekspor ART. Padahal banyak profesional skill kita yang ada di perusahaan-perusahaan multinasional. jadi Itu. siapapun nanti presidennya buat next presiden harus concern tuh. Ya, dan mereka kita pasti ya kalau kita ke Jeddah atau kita lagi umroh haji, pasti semua pekerja di hotel-hotel itu kan orang Indonesia. Yes. Ya. Kenyataan itu. Ya. Tapi kan
itu mereka bekerja tanpa tangan negara. Nah, iya. Ya. Sistem mereka sendiri aja, industri Ya. dengan industri, bisnis dengan bisnis, mereka kerja di sana. Banyak perusahaan-perusahaan asing, ya kan, kayak Freeport, ada orang Indonesianya. Tetapi kita kan nggak bisa mendetek berapa persen harus posisi-posisi apa yang dinegosiasikan oleh orang Indonesia, gitu kan. Ya idealnya sih, saya pengen kita kayak Korea Selatan lah ya. Oh India lah, India. India mungkin. Diaspora India itu kan bisa masuk ke sektor-sektor tenaga kerja IT dan menguasai dunia akhirnya kan. Yes. Nah itu juga satu hal yang perlu kita pikirkan, gitu. Bukan kita dipusingkan dengan hal-hal yang nggak penting gitu kan, politik identitas apa namanya. Atau saya selalu berpikir begini, Betul. ini sebenarnya politik identitas ini serius atau ada yang mainin sih? Iya. Supaya kita nggak ngomong Yang lain. substantif ini. Iya. Enak buat berdebat aja bang. Ya. Politik Indonesia enak buat berdebat aja. Tapi gini, balik lagi gini bang. Tapi ada persoalan mendasar ya. Kan sekarang di zaman Jokowi dibuat badan bang, ya. Dari zaman SBY BNP 2 TKI menjadi BP 2MI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Singkatannya bikin ini bang, saya susah ngapalin. Panjang. Nah, Itulah pokoknya ya. ya concern di situ, abang ngeliat apa sih persoalan yang crowded banget nih pekerja-pekerja kita, kayak banyak banget persoalan di luar bang. Iya. Ya dari segi saat ini kita ekspor memang pembantu rumah tangga gitu. Iya. Yang belum kita pikirin nih bagaimana pemuda skill-skill yang bagus, ya negara hadir di situ untuk ditempatkan ke negara lain. Ya, Iya. seperti itu. Ya problemnya BP2MI ini nggak jelas konsepnya. Nggak jelas. nggak jelas. Ketuanya Benny Ramdhani bang. Bang. Oke bang. Oke. Oke, Acara lembagaan ya. Lembagaan. Bang, siap datang ya bang. Jadi secara kelembagaan badan ini harus dibuat lebih clear. Dia nih apa sih sebenarnya? Makhluk Gitu. apa ini? Nah, ada perintah dari undang-undang Pak Benny ini kan produk dari Undang-Undang 18 tahun 2017. Yes. Saya produk dari Undang-Undang 39 tahun 2004. Kita menginisiasi undang-undang ini dilahirkan karena target kita agar fungsi BNP 2 TKI itu menjadi lebih kuat. BNP 2 TKI ini kan bubar satu Dirjen Tenaga Kerja Luar Negeri menjadi BNP 2 TKI. Iya kan? Nah, banyak masalah kita mengusulkan diperkuat di undang-undang, bahkan di undang-undang itu dibunyikan penguatan fungsi kelembagaan BP2MI sebagai pengganti BNP 2 TKI dan revitalisasi BP2MI. Bahkan ditugaskan juga untuk menata bisnis proses. Oke. Nah, tetapi mungkin cara kepemimpinannya yang kurang pas. Cara. Itu kalau hari ini kita akuin kepala badan saat ini Benny Ramdhani itu kan lebih concern pada pencegahan TKI ilegal. Iya. Semua lini dialihkan ke situ. Tapi di sisi lain badan ini kan juga sebagai pelaku pengiriman Yes. tenaga kerja yang dengan program government to government. Oke. Ya memang negaranya Korea Selatan dan Jepang. Tapi saya lihat nggak ada terobosan yang dilakukan Benny ini untuk penanganan itu. Padahal Jepang lagi butuh SDM tuh, kekurangan soal warga. ada faktor keterbatasan kewenangannya itu mungkin bisa jadi salah satu faktor. Tapi memang kita nggak ngelihat konsep yang jelas yang dilakukan kepala badan sekarang. Bang, oke. Tadi Gua mau nanya sih, kok. Enggak, tadi abang bilang batas wewenangnya kurang. Padahal badan ini berdiri di luar struktur kementerian. Dia langsung ke presiden. Wewenangnya gede loh bang. Nah, ada satu perbedaan mendasar ya. Yang pertama di era saya itu di situ tertulis bahwa BNP 2 TKI berada di bawah presiden. Yes. Kalau BP2MI itu berada di bawah presiden dan berkoordinasi melalui menteri yang menangani bidang ketenagakerjaan. Menaker. Karena kan era dulu Jumur dengan Menaker nggak akur. Tapi buat saya itu satu hal yang nggak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas itu bagaimana badan itu turun ke substansi masalah dari awal penempatan, ya kan, di desa-desa, di kantong-kantong pekerja migran, ya kan, memberikan pendampingan, ya kan, merubah cara kerja birokrasinya,
ya kan menjadi pelayan pekerja Ya, migran, pelayan. iya kan di lapangan loh, ya kan bukan di kantor, ya kan. Nah, bukan menjaga di ujung dan akhirnya mendefinisikan ini TPPO. Padahal sebagian proses itu terjadi di badan, gitu kan. Jadi perdebatannya soal pasal ini, pasal itu, bukan itu. Badan diberi kewenangan bahwa kalau tidak ada surat izin pengerahan dan perekrutan ke perusahaan pengerah tenaga kerja, nggak terjadi penempatan, dan kewenangan itu ada di badan. Instrumen itu bisa digunakan kepala badan untuk mengunci atau merubah tata kelola penempatan yang benar. Itu Loh kan dari tadi kan nggak salah dong gue bilang cerdas. Karena gini, dari awal ngobrol nih, spiritnya 98 masih ke bawah juga. Benar nggak? Itu kan contoh nyata, bro. Semangat 98. Kuat soalnya. Dia ke bawah nih spiritnya ke sini. Yang jadi pertanyaan gini kan, Bang. Next presidennya berarti kan harus concern nih yes. soal Ya. ini kan. Iya. Iya dong, siapapun presidennya kan. Abang ada pesan nggak tuh buat next presidennya maunya harusnya gimana tuh? The next presiden itu harus menjadikan pekerja itu ataupun pekerja migran sebagai isu utama kampanye mereka. Next presiden. Ya, itu satu poin. Nanti kalau debat dengan Pilpres, menarik isu ini harus diangkat, Bang. Iya. Kita masih mempercayai bahwa 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 400.000 tenaga kerja. Sementara angkatan kerja kita itu 1 tahun 2,5 juta. Nah, pertumbuhan kita 5% berarti hanya 2 juta. 1 juta sampai 2 juta. Nah, kalau 1,5-nya mau dikemanain? Apakah dengan membuat kartu prapekerja tugas presiden selesai? Iya. Apakah dengan memperkuat BPJS ketenagakerjaan tugas presiden selesai? Apakah dengan mendatangkan banyak investasi terus bisa menyerap tenaga kerja? Apakah komitmen presiden terhadap pekerja hanya dengan mengatakan selamat hari buruh, selamat hari pekerja migran? Itu. Bang. Harapan Kan nggak abang gitu, ya kan? Nggak, harapan abang tadi kan buat next presiden seperti itu gitu kan. Dari ini yang lompat dikit nih bang. Dari kondisi sekarang nih, artinya masuk ke dunia ke masa politik dan sebagainya. Yang paling mendekati yang menurut abang nih apa sih namanya? Concern di situ. Concern lebih mendekati isu-isu itu. Isu-isu tersebut atau bisa mengatasi, merealisasikan isu-isu. Kalau 3 ini belum ada yang bicara soal tenaga kerja. Belum ada. Presiden. Catatan nih buat para capres nih. Harus ketemu sama Bang Hendra. Iya. Di Orkes TV. Nanti ada nomornya kok kita. Jadi baik Ganjar, Yes. Prabowo, Anies kan belum pernah ngomong soal Gua tenaga suka kerja. nih Politik identitas doang yang dibahas. Iya, isunya lokal semua, tidak ada yang mendasar. Ibu keren juga. Nah, ini gue mau nanya Boleh. terakhir ya. Ngomong. Tapi kayaknya anti klimaks nih. Gitu. Apa tuh? Kan gini, kayak kita ekspor skill ya, tenaga Ya. ahli lah ya, SDM kita skill gitu kan, kayak Putri Aryani. Dia kan berangkat sendirian tuh, Ya. American Got Talent. Terus akhirnya siapa yang datang lagi tuh? Cakrakan. Tiba-tiba jadi hebat. Artinya kan banyak nih musisi-musisi yang berangkat nyari panggung sendiri-sendiri, yang kemudian terkenal di American Got Talent, terus tiba-tiba nyanyi di acara 17-an gitu kan. Yeah. Nah, ya salah satu kelebihan Pak Jokowi kan sebenarnya presiden yang jago jualan. Jago jualan. Kali-kali. Gitu. Ya, terus. Jago marketing gitu kan. Putri Aryani muncul terkenal, dia jualan lagi tuh Putri Aryani gitu kan, semuanya jadi jualan, KTT ASEA dijual, ini dijual gitu kan. Kayaknya badan yang saya lupa singkatannya itu kayaknya harus juga jago jualan tuh, selain ngurusin tenaga kerja, gimana cara memmarketingkan gitu. Ya memang yang nggak dilakukan itu sekarang. Kalau dulu kita membuka market intelligence ya. Jadi semua negara-negara itu kita datangin. Oh itu. Yang membawa pelaku-pelaku penempatan dulu PJTKI sekarang P3MI, ya kan? Kita yang membuka pasarnya. Dulu ada istilah employer business meeting. Jadi badan yang saya lupa Namanya singkatannya itu
pernah melakukan market Iya, intelijen. dulu melakukan itu. Iya. Ya, kalau tidak dilakukan ya itu yang saya bilang akhirnya orang bertanya. Tapi kalau kondisi sekarang, Kemenaker sama badan dibubarin aja nggak ada masalah tuh. Tenaga kerja kita bisa ngurus sendiri. Ya itu Putri Aryani mah dia berangkat aja sendiri. Kalau kayak begini ceritanya, nggak usah ada Menaker, nggak usah ada kepala badan. Jangan itu bro, skill ini ya, skill individu ya. Yang skill kreatif juga banyak bang. Iya kan? Ya. Kayak editor animasinya Transformer. Nah, ini kan kita jadi masuk ke aspek teknis. Sebenarnya intervensi negara dalam hal ketenaga kerjaan itu dari mana awalnya? Oke. Kalau dasar hukumnya undang-undang, negara menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak. Itu dasar Indonesia masuk dalam aspek teknis ketenaga kerjaan. Ya kan? Tetapi model teknisnya dari mana nih? Karena kita nggak pernah sepakat. Buat kita urusan ketenaga kerjaan itu adalah UMR, UMP, komponen hidup layak, pencegahan TPPO. Itu mulu. Ya kan, ini kan kayak dulu dibilangin stabilitas, ya kan? Atau sekarang saya NKRI, saya Pancasila. Seolah-olah yang lain Pancasila, kita nggak Pancasila banget. Kan di modelnya begitu kan. Ya wajar juga kalau akhirnya tenaga kerja nggak ada yang ngurusin. Itu. Bang, nah setuju tuh. Istilah terakhir. Next edisi bang kita bahas yang tadi sama Pak next presiden. Boleh dong bang ya. Wah, keren loh. Keren. Kita saling koordinasi bang. Ya saya pinginnya semua teman-teman yang ada di tim ses capres harus berani berdebat soal konsep ketenaga kerjaan. Wih, itu kita tunggu-tunggu nanti ya. Karena di depan mata kita ada bonus demografi, ada bonus angkatan kerja, Bisa yang bisa 10-20 juta nganggur tuh ya. Jangan dikasih tiket kosong, Betul. atau disuruh jadi pesulap seolah-olah orangnya didiemin aja akan selesai masalahnya. Itu tinggal ngomong pesulap merah. Abang Oke. saya di sini bang. Iya, saya di sini, Bang Hendra. Di Orkes TV bang, sebelum kita sudahi di sini, kita muter Pancasila bang. Muter Pancasila. Membumikan lagi nilai-nilai Pancasila. Saya biasanya pertama bang, sila pertama. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Ya. 4, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa orkestra. Terima kasih Bang Anda. Baru kali ini jadi